siang saudara-saudara insan kursus. Pada hari ini saya bersama salah satu tokoh di Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Slamet Sularto MSI, yang dikenal dengan Pak Slamet. Dia adalah Kepala SKB Aji Barang Kabupaten Banyumas. Tentu saja Bapak Ibu nggak begitu asing dengan beliau karena prestasi beliau secara pribadi maupun secara kelembagaan di SKB Aji Barang luar biasa sampai tingkat nasional. SKB Aji Barang ini kurang lebih sekitar 15 km dari pusat kota Purwokerto. Nah, beliau adalah salah seorang yang menggagas ketika menjadi pimpinan SKB Aji Barang, penggagas dari kursus komputer yang diakhiri dengan uji kompetensi aplikasi perkantoran level 3 KKNI di SKB Aji Barang ini yang diikuti penilik dan pengawas di Kabupaten Banyumas. Nah, beliau adalah salah satu pencetus ide program ini. Nah, kita akan berbincang-bincang langsung bagaimana program ini bisa muncul, Pak Slamet. Munculnya kapan? Kemudian kendala-kendalanya apa? Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kursus komputer perkantoran atau Microsoft Office ya. Bagi penilik sebenarnya hal ini bukan hal baru. Dulu waktu belum istilah uji kompetensi ya. Istilahnya ujian nasional. Kita saat itu saya di SKB Aji Barang tahun 90-an sampai 2011. Kita tetap mendorong, saya secara pribadi itu selalu mendorong kepada pendidik dan tenaga pendidikan non formal, baik itu pamong belajar, tutor maupun penilik. Kenapa? Karena khusus penilik adalah pembina satuan pendidikan bahasa sekarang. Di antaranya termasuk pembina PKPM, SKP, LKP, lembaga PAUD, dan satuan pendidikan non formal sejenis. Bicara uji kompetensi, terjemahan saya kan biar orang itu kompeten. Kompeten itu kan seseorang itu harus menguasai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diimplementasikan, direpresentasikan di saat kedinasan maupun kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang pembina atau pendidik di satuan pendidikan non formal, manakala belum kompeten, bagaimana dengan peserta didik dan lembaga yang dibinanya? Sehingga khusus penilik saat ini saya mencoba mensosialisasikan kepada para penilik bahwa di Banyumas ini 3 SKP ini yang sepengetahuan saya sebagai tempat uji kompetensi dan beberapa LKP lain. Kenapa penilik belum memiliki sertifikasi kompeten di dalam bidang komputer perkantoran? Minimal itu dulu. Padahal tugas mereka adalah membina, mendampingi, membimbing, dan lain-lain. Bagaimana bisa membina, membimbing kalau dia sendiri nggak kompeten? Walaupun dia secara nyata bisa mengerjakan atau mengoperasionalkan, tetapi itu kan tidak sesuai standar kompetensi lulusan atau kurikulum. Nah, sehingga saya rayu, saya dorong sejak 2023 kepada semua penilik, 34 kalau tidak salah, termasuk pada pamong belajar dan tata usaha SKB, PKPM, dan lain-lain, termasuk guru-guru PAUD dan TKA, PAUD kelompok bermain maupun taman kanak-kanak. Saya tidak pernah jemu dan tidak pernah lelah untuk mendorong. Kenapa? Microsoft Office ini adalah hal yang dasar harus dikuasai sebagai seorang petani, sehingga biar kompeten. Nah, terkendala jumlah saat itu. Jadi dari sekian baru katakan 5 siap, ini belum, akhirnya barulah di 2025 dengan dukungan Kepala Dinas Pendidikan selalu Menteri Teman semakin bersemangat. Kenapa di SKB Aji Barang itu pilihan mereka? Karena mohon maaf barangkali saya yang memotivasi di tempat yang memotivasi aja lah, sehingga kita didampingi dan lain-lain. Untuk kursusnya kita bebaskan tanpa biaya. Kenapa?
Kenapa? Karena ini untuk bisa menyemangati masyarakat. Ya. Agar bahwa uji kompetensi menurut saya adalah hal yang wajib untuk seorang pegawai. Nah, dan ini biayanya swadaya dari mereka. Tempo hari Pamong belajar juga demikian, cuma masih terkendala untuk uji komnya. Jadi saya harapkan untuk 3 SKP di Banyumas, Pamong belajar dan tenaga kependidikannya maupun tutornya tahun depan kalau bisa sudah bisa uji kompetensi. Dan kita dampingi terus oleh teman-teman SKP setiap proses belajar mengajar. Kita dampingi, kita fasilitasi karena ini orang-orang yang bekerja dan usianya usia tua, usia orang tua, punya anak cucu, ya perlakuannya tentunya berbeda. Itu demikian. Jadi, agar nanti semua lembaga atau satuan pendidikan non formal di Banyumas itu bagus, pembinanya sudah kompeten, dan nanti semua peserta didik kesetaraan harapannya ya uji kom, itu harus uji kom, anak paket C, paket B harus uji kom, itu harus uji kompetensi, sehingga itulah pendidikan non formal. Begitu lulus paket C, mau melanjutkan atau bekerja dia sudah kompeten. Dan ini fakta di lapangan. Punya sertifikasi uji kompetensi, itu nilainya luar biasa dalam mencari kerja. Itu fakta. Lebih mudah orang diterima bekerja karena punya sertifikasi uji kompetensi. Itu demikian. Dan perlu diketahui di Kabupaten Banyumas sejauh saya tahu ada perda di mana calon perangkat desa seluruh kabupaten sesudah ujian teori matematika bahasa Indonesia diakhirinya juga dengan uji kompetensi, ujian untuk komputer ya. Ketika mereka memiliki sertifikasi sudah teruji ya Pak ya, punya daya saing yang tinggi ya Pak ya. Ini berkaitan dengan perda ini. Beberapa kali saya mencoba memberi masukan. Jadi orang mau daftar perangkat desa, yang penting punya sertifikat atau surat tanda selesai belajar saja. Jadi belum diakui oleh negara. Artinya mohon maaf, bukan computer literate sertifikat personal. Kalau bisa, perdanya mengatakan bahwa syarat mendaftar itu memiliki sertifikat uji kompetensi, bukan sertifikat lembaga. Itu akan lebih hebat lagi. Sehingga nanti jadi perangkat desa bisa memotivasi, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di desanya. Jadi kalau mungkin mohon maaf, di tes uji kom ini yang belum tentu bisa. Karena itu hanya sekedar kursus biasa. Mohon maaf. Ini inspiratif sekali ya. Artinya kalau dengan seperti ini lembaga sertifikasi kompetensi yang di bawah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dengan programnya yang di daerah nyambung. Jadi mau punya sertifikat kompetensi, pemerintah yang harus pakai dulu ya Pak. Contoh ya Pak. Kenapa saya memotivasi Pamong ke pendidik PAUD, baik kelompok bermain maupun TK maupun tata usaha, termasuk pendidikan formal SD, SMP, SMA di wilayah kerja saya kirimi surat. Akan ada uji kompetensi, ada kursus murah. Ini kita kan ASN. ASN itu kan salah satu kewajibannya mengamankan dan melaksanakan kebijakan pusat. Saya merasa bertanggung jawab untuk mengamankan kebijakan kementerian ini agar orang mau ikut uji kompetensi. Karena apapun alasannya itu bermanfaat sekali. Jangan menyesal nanti. Mumpung negara memfasilitasi. Jadi saya berharap kabupaten kota lain pun SKB, para pelaku pendidikan non formal harus seperti ini. Siapa lagi kalau bukan kita? Jangan ego sektoral terkotak-kotak. Karena kendalanya kan karena mereka dinas kadang sudah mau berangkat ada tugas dari pimpinan. Rapat harus rapat koordinasi di tingkat kabupaten, di kecamatan. Caranya kita teman-teman SKB itu memberi waktu tambah bagi yang tidak masuk. Kemudian kita tetap memotivasi untuk bersemangat. Jangan sampai merasa tidak masuk. Kadang ada orang ini, aduh aku ketinggalan sudah tidak masuk. Gimana ya? Kita motivasi, Anda pasti bisa. Seperti itu. Dan barangkali juga berharap kepada pemerintah pusat atau KSKT, kalau salah mohon maaf.
ada perbedaan perlakuan penilaian. Kalau bisa tidak semacam-macam teknis mengerjakan materi yang dari LSK, tetapi ada penilaian proses khusus proses komisi ini bagi orang-orang yang sudah tua. Artinya bisa bekerja sama dengan satuan pendidikan di daerah. Bagaimana sih orang ini proses belajarnya rajin atau tidak? Punya semangat tidak, disiplin tidak, itu bisa menjadi nilai tambah. Karena kalau untuk yang usia muda mungkin kelas mahasiswa SMA atau di bawah 35 ya, itu oke lah. Tapi kalau orang-orang tua ini kan manfaatnya, dampaknya, nanti impactnya di lapangan itu akan luar biasa. Dan itu bisa dibuktikan nanti setelah para peneliti ini punya sertifikat ya. Dia akan gagah, akan pede, punya harga diri, manakala kesatuan. Dan dia harus motivasi kepada PKBM sepertinya harus uji kok. Harus uji kok. Saya dampingi, nanti bisa sama dengan SKB, dengan LKP lain. Jadi nanti kita hebat non-formal ini. Jangan terkotak-kotak antara LKP, SKB, PKBM dan lainnya harus kompak. Kita amankan dan kita implementasikan kebijakan nasional. Negara mengeluarkan kebijakan tentunya tidak mungkin menyengsarakan rakyat, tetapi untuk mengangkat derajat rakyat. Itu Terima kasih Pak. Kemudian yang terakhir Pak, apa harapannya untuk kedepannya ini Pak? Program ini yang cukup inspiratif ya, bisa diterima oleh masyarakat, diharapkan apa programnya Pak? Untuk kedepannya Pak? khusus sendiri. Untuk semuanya ada kompetensi ini. Oke. Ya, saya berharap teman-teman mau belajar khususnya di SKB dan pendidikan ini sudah diplom. Berharap mensosialisasikan, membimbing, mendampingi, membina peserta didik dan PTK lain untuk mau mengikuti uji kompetensi. Harus mengikuti uji kompetensi. Nah, coba kita hitung di Banyumas, ada 39 PKP. Rata-rata 10 pendidik. Itu tadi 390. Kita nggak usah mulu-mulu Pak. Setahun 50 aja atau 60 bertahap. Susah kan 3 tahun. Mungkin ya 3 tahun. Belum satuan PAUD. Rata-rata ada sekian pekerjaan. Dibikin rata-rata 2. Lalu udah 2000 kan. Ya kan? Keren nanti Banyumas. Menjadi contoh dari Republik ini pada hal yang kebaikan. Saya berharap ini SKB bersama peneliti dan ulama LKP jangan pernah lelah untuk mensosialisasikan, mendorong masyarakat, terutama para pendidik dan tenaga pendidikan di non formal, mengamankan kebijakan nasional, yaitu uji kompetensi. Kenapa saya bilangnya pada komputer saja? Karena ini syarat bekerja. Karena dibutuhkan untuk bekerja, sekarang ada kebijakan nasional, digitalisasi pembelajaran. Nah, bagaimana kalau kita nggak kompeten? Ya kan? Nggak nyambung. Maka pendidiknya harus kompeten dulu. Saya berharap tahun depan ini PAM belajar di SKB Banyumas ini minimal 50. PTK harus sekom. Office nanti berkembang lagi ke desain grafis, karena digitalisasi juga butuh desain grafis. Jadi mau media video foto video kita 2004 kebijakan nasional sudah foto video editing, kemudian tenggelam, ini muncul lagi. Pegawainya sudah muda-muda baru-baru, yang belum sudah kompeten pada pensiun. Nah, ini harus kita genjot. Jadi nanti non formal akan hebat. Jangan kalah dengan pendidikan formal. Dimulai dari uji kompetensi, Pak, literasi dasarnya, aplikasi perkantoran dulu. Orang yang lebih kenal Office tapi mau pakai aplikasi apa saja. Ini sebagai kebutuhan dasar bekerja. Itu demikian. Baik, terima kasih. Demikian wawancara kita dengan salah satu inspirator pendidikan di Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Andes. Selamat. Kadang-kadang tambah satu lagi, jangan bicara kawasan biaya. Karena semua bisa dicarikan jalan keluar melalui pemerintah daerah. Jadi Pak Slamet akan mencoba
melontarkan ide ke pemerintah, syukur-syukur suatu saat akan ada dianggarkan ya Pak ya. Insya Allah bisa. Kecil atau besar ya? Iya, Ya. yang penting Pemda ikut bertanggung jawab Iya. pada masyarakat. Ya, ya. RSKTK juga punya program seperti itu Iya. Pak, jadi memberikan subsidi juga. Ya, terima kasih Bapak. Demikian wawancara kita dengan Bapak Slamet Suranto, Kepala SKP Kabupaten Banyumas yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Sekali lagi terima kasih atas pengabdiannya. Walaupun sudah purna, nanti tetap inspirasinya masih dibutuhkan. Insya Allah saya cinta pendidikan Iya. sampai akhir hayat. Terima kasih Pak.